أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مفتاح الخير صدق الله العظيم. Para pemirsa, pendengar Radio Peduli Kota Parepare dimanapun berada, serta hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah merupakan satu kalimat yang mulia, ungkapan pengakuan seorang hamba atas segala nikmat yang dititipkan kepadanya. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kepada kita semua, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah kebenaran. Kelak di kemudian hari, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersama-sama denganku insyaallah masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Hadirin hadirat, para pemirsa pendengar Radio Peduli Kota Parepare dimanapun berada, adapun tema kajian pada pagi hari ini menjelang siang adalah refleksi ibadah sholat sebagai spirit kekuatan moralitas. Kaum muslimin, para pendengar dimanapun berada, sholat adalah merupakan sarana komunikasi antar hamba dengan pencipta. Berdasarkan Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang masyhur kita sering dengar oleh para mubalik atau mubaligat sebagai dalil referensi tentang perintah ibadah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku ciptakan dari bangsa jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Beberapa pendapat para ulama bahwasanya mereka memberikan sebuah pemahaman dari kata liya'budun. Liya'budun bermakna 3 aspek. Yang pertama adalah liya'rifuni, tujuan manusia diperintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah liya'buduni, adalah merupakan perintah untuk mengabdi taat atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah liyurhamun. Menurut para ulama bahwa makna dari liyurhamun adalah kewajiban Allah sendiri untuk senantiasa memberikan rahmat kepada hamba-hamba Allah yang telah taat atas pengabdiannya dan dedikasinya untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sering kita mendengar istilah telah kembali ke rahmatullah bagi hamba-hamba Allah yang berpulang ke rahmatullah. Pertanyaannya kemudian adalah, apa betul semua manusia yang meninggal dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Tetapi ketika dia dalam kehidupannya, setiap langkah kehidupannya,
dia mengenal siapa sebenarnya pencipta dari segala-galanya, dan dalam kehidupannya dia mengabdi dan taat atas segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka disitulah rahmat Allah akan turun kepadanya. Kaum muslimin, jamaah, para pendengar radio Peduli Kota Parepare dimanapun berada, sebelum saya masuk pada inti dari materi ini, saya ingin memflashback kembali sejarah Isra dan Mi'raj secara singkat yang erat kaitannya dengan Rasulullah SAW menerima kunci dari segala kebaikan, kunci surga, dan sholat juga merupakan tiang agama. Sholat yang nanti diterima oleh Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang baru. Sejak Nabi Nuh alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam itu sudah ada sholat. Rak'atani fil ghadati wa rak'atani fil ashi, 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu sore. Itu menandakan bahwa sholat sudah ada sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi pertanyaannya, sholat apakah itu? Jawaban para ulama adalah sholat umat-umat terdahulu yang disyariatkan pada manusia. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa Palestina berdasarkan surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dan Allah perlihatkan keberkahan di sekitarnya agar supaya Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan yang belum pernah disaksikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sederhananya adalah, menjadi pertanyaan saat ini adalah, mengapa rute perjalanan Nabi Muhammad dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa kalau tujuannya hanya menerima sholat 5 waktu? Ini kadang didiskusikan di kampus-kampus atau di tempat-tempat diskusi ya, oleh para intelek, bahwa kenapa mesti harus rute perjalanan Rasulullah ke Palestina? Kenapa bukan langsung ke Masjid Haram? Ya, ke Masjid Haram langsung naik ke langit, ke Sidratul Muntaha. Mengapa? Jawaban oleh para ulama adalah, ini adalah bentuk isyarat dan penjelasan Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai misi nabi terakhir untuk menyempurnakan 2 syariat, syariat Masjid Al-Haram dan syariat Masjid Al-Aqsa. Kalau kita mau flashback bahwa Abul Anbiya, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, itu digelari khusus untuk Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim dari garis keturunannya itu paling banyak ditunjuk memang sebagai Nabi dan Rasul. Jadi menariknya adalah dari 2 istri Nabi Ibrahim, Siti Zahra dan Siti Hajar. Siti Zahra melahirkan putra yang bernama Nabi Ishak, dan Siti Hajar melahirkan putra yang bernama Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail turun-turun sampailah kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu kelak akan menjadi syariat Masjidil Haram. Dari garis keturunan Nabi Ishak melahirkan putra yang bernama Yakub yang diberi gelar sebagai Israel. Dari garis keturunan Israel, mulai dari Yusuf, mulai dari turunan sampai Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, yang kelak kemudian diberi gelar sebagai Bani Israel. Dan itulah syariat Masjid Al-Haram. Mengapa harus transit ke Palestina? Satu, hikmahnya adalah, hei kaum muslimin, dulu Nabi Muhammad
itu bukan hanya singgah di Palestina, tapi disuruh untuk sholat sebagai imam dan mengimami para nabi dan al-anbiya, para nabi dan rasul. Yang kedua adalah, hei kaum muslimin, ingatlah saudaramu, Palestina akan menjadi ujian berat kepadamu. Apakah kalian mampu mengorbankan jiwa dan ragamu dan hartamu untuk menolong saudara-saudaramu yang hari ini dibombardir, dizalimi, dan disakiti oleh orang-orang Yahudi sebagai ujian kaum muslimin. Jadi begitu hikmahnya mengapa harus transit rute perjalanan ke Palestina, karena mau menyempurnakan ibadah sebelumnya yang dulunya hanya 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Setelah Nabi Muhammad hadir harus 5 waktu. 5 waktu, maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Yang dulunya puasa hanya 3 hari sebulan, yang disebut dengan puasa mutih atau somul abiyat atau puasa mutih, tanggal 14, tanggal 15, tanggal 16. Tapi hadirnya Nabi Muhammad, maka 30 hari full khusus di bulan suci Ramadan, yang insya Allah tidak lama lagi kita akan dipertemukan. Iya. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, Ustaz. Bicara tentang refleksi ibadah sholat sebagai spirit. Tadi saya ketika disampaikan itu, yang ada di dalam benak saya itu adalah ini adalah perjalanan wisata religi. Betul. Menurut saya menghibur baginda Rasul ini, dalam hal ini Nabi Muhammad, karena berduka ya pada saat itu. Jadi Allah menghibur kekasihnya sehingga ini bahasa mileniumnya. Betul. Sehingga diperjalankanlah perjalanan wisata religi tadi itu menurut saya. Kemudian berbuah hasil, ada hadiahnya tadi itu perintah sholat ya Ustadz ya. Ini Ustadz kan kalau dilihat di zaman sekarang itu banyak sekali orang mempermasalahkan tentang sholat, mulai dari takbiratul ikramnya, kemudian doa kuno, cara atahiyat dan lain sebagainya gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa merefleksi itu gitu, dalam artian takbiratul ihram harus seperti ini di 13 atau 14 rukun sholat itu sendiri ya, saat seperti itu. Jadi bisa disampaikan tidak, dalam artian kita merefleksi kembali sholat kita gitu kan, mulai dari berdirinya, mungkin dari diawali dari cara sholat yang benar seperti itu mungkin Ustadz, atau bagaimana selain kita merefleksi untuk sebagai moralitas kita gitu kan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti ini ya, jadi Nabi memang pernah menyampaikan kepada sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana melihatku sholat. Pertanyaannya sekarang, sudah banyak istilahnya kelompok-kelompok Islam ya yang muncul setelah 2 ormas Islam terbesar di Indonesia ini muncul, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ya, memahami satu konsepsi. Misalnya pada wilayah ibadah salat mereka punya pegangan ya, seperti ini ya, mulai dari takbiratul ihramnya sampai salamnya ya, itu masing-masing punya pedoman, punya manhaj, punya pondasi yang mungkin kita disitulah keberagaman yang saling menghargai pendapat. Yang salah itu adalah mentakfiri, hanya mengandalkan kelompoknya yang benar dan yang lain salah. Dan saya kira negara kita negara yang punya keberagaman yang cukup luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak ada jalan, memang ini hikmah ya, untuk meninggalkan sholat. Karena di antara seluruh syariat yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba Allah, hanya sholat saja yang dipanggil langsung khusus naik ke langit. Yang lain itu puasa ya Nabi terima di bumi untuk disampaikan wahyunya oleh malaikat Jibril. Nah, yang menarik juga Bu, bahwa ketika dialog antar Nabi Muhammad dengan menantunya Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "Ya Aliyu, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisalin." Ini Nabi curhat kepada menantunya, "Wahai Ali, ya Aliyu, ya Ali, Jibril pernah mendatangiku suatu ketika, lalu menyampaikan isi hatinya, keinginannya, kehendaknya untuk menjadi umat dari Nabi Muhammad SAW. Secara logika, apa mungkin
eksistensi malaikat mampu berubah menjadi manusia, itu tidak mungkin. Apa mungkin Mungkin saja kalau Tuhan berkehendak, Ustaz. ya betul. Iya. Apa mungkin manusia bisa berubah menjadi malaikat? Itu kemustahilan karena ada kodrat ya. Betul. Sementara dalam Al-Quran malaikat itu diberi gelar oleh Allah, la ya'sunallaha, makhluk yang tidak pernah berdosa, makhluk yang tidak pernah bermaksiat, wa yaf'aluna bima amarallah, dan dia melakukan apa-apa yang menjadi perintah Allah. Tapi suatu ketika dia mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa, wahai Muhammad, saya ingin sekali untuk menjadi hamba umat kepadamu karena 7 keistimewaan. Inilah yang disampaikan oleh Nabi, salah satunya adalah as-salawatil khamsi ma'al imam, salat 5 waktu berjamaah bersama imam. Nah, kalau kita mau merefleksi sebenarnya apa kandungan salat, kan ada istilah begini, Bu, bahwa 2 istilah ini di masyarakat. Pas sempajak meto tahu pas sempajak bawam nih. Kenapa 2 istilah ini? Karena masyarakat menilai bukan hanya di waktu sholatnya, bukan hanya rajinnya berjamaah, tapi pembuktian di luar dari masjid, apakah sesuai dengan gerakan sholat, apakah sesuai dengan apa yang dilihat, dengan apa yang disaksikan di tengah-tengah masyarakat. Nah, nanti akan di season terakhir saya akan kupas hikmah secara singkat, apa sebenarnya hikmah yang ini. Nah, yang menarik saya ingin sampaikan sebenarnya adalah, Baik, Ustadz. Kita menerima teman telepon dulu, Ustadz ya. ya, Baik. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Pare-Pare? Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar? Iya, Pak Standa 5, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Iya, ada Ustadz ini, Pak Standa 5. Siapa? Ustadz Dr. Muhammad Fadli MPDI. Beliau adalah dosen pasca sarjana Unpar, dan tema kita ada refleksi ibadah sholat sebagai spirit kekuatan moralitas. Silakan Pak Standa 5. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Bapak Ustaz Fadil saja karena kami ini mempersingkat waktu lah seperti itu. Karena panjang ini kita dengar ini. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini tentu kami apresiasi Pak Ustaz di tengah kesibukan bisa hadir di radio kita ini dengan tujuan untuk syiar Islam kita tetap jalan di penghulunya hari ini, hari Jumat Pak Ustaz ya. Ya, betul. Tentu dengan tema refleksi ibadah salat di dalam hal pembentukan moral sosial kita ini Pak Ustaz. Tentu kalau kita menelaah tadi dari pemaparan kita sejarah dan membuktikan bahwa memang seperti itulah bukti-bukti nyata yang kita yakini ya, yang kita pahami setelah seperti riwayat-riwayat yang kita sampaikan tadi. Namun di tengah masyarakat kita ini, khusus di Pare-Pare, kita dihadapkan dengan dilema dan fenomena hidup yang kita lihat, termasuk pembuktian salat tadi di tengah-tengah masyarakat. Begini Pak Ustaz, pertanyaannya. Salatnya bagus. Ya, sedekahnya bagus, bahkan bergaul organisasinya, ada namanya arisan mama, ada juga majelis tahlim, masuk di semua, bahkan juga ada arisan lansia, masuk juga. Tapi Pak Ustaz, Masya Allah, di lewat udara ini kami sampaikan, dia saling mencaci maki orang tuanya Pak Ustaz. Ini pertanyaannya, bagaimana orang-orang seperti ini sebenarnya, bahwa kita mau melihat pembukti yang di tengah-tengah masyarakat, kalau dia salatnya bagus, hubungannya dengan refleksi tadi ibadah salat di dalam membentuk sosial moral kita seperti itu Pak Ustaz. Itu maksud saya ini. Baik. Terus pertanyaan kedua Pak Ustaz, kita dihadapkan juga dengan amanah masyarakat, amanah umat. Bagaimana pemimpin kita ini di dalam hal penyelenggaraan negara. Kita sekarang ini kalau di Rusia itu kerennya lagi perang ya. Kalau di Pare-Pare ini emak-emak perang dengan minyak goreng. Ya, mahasiswa Unpar juga turun jalan, Pak. Bahkan kita panik emak-emak ini. Sampai menimbulkan juga persoalan di tengah masyarakat. Ada ulah-ulah baru. Sehingga kita menjadi pertanyaannya Pak Ustaz yang kedua ini, bagaimana kita menyikapi hal seperti ini dalam rangka juga menyongsong bulan suci Ramadan yang insya Allah akan tinggal hitung hari ya.
di dalam hal kelangkaan termasuk kelangkaan sholat juga naik semua apa dan ini menentukan sikap ini secara sudut pandang religi kita ini sebagai umat yang beragama seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih dan juga nih saya sampaikan bukti nyata ucapan Bapak Wali Kota kita Bapak Dr. Raiso Pantawe SMH yang mengatakan Kota Parepare adalah dijuluki sebagai kota ulama, kota santri. Dan ini ustaznya sudah hadir di jadwal kita, tapi alhamdulillah tepat sekali Bapak Wali Kota kita ini. Terima kasih atas kerjasamanya Pak Ustaz dan kehadiran di studio. Itu Raisa Ino. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Lima. Memang ini adalah ketua dari komunitas Sahabat Peduli. Baik. Ustadz yang memang sangat memerhatikan kondisi Kota Parepare itu kan, dan narasumber siapa saja yang hadir selalu menyimak di 96,9 FM. Padahal kalau dilihat-lihat ini Ustadz ya, namanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi, tetapi menjadi sebuah aliran. Saya jadi heran Ustadz ya. Itu bukan aliran, itu adalah organisasi seperti itu. Tapi kalau terjadi di lapangan itu ternyata arahnya kok menjadi sebuah aliran gitu ya, begitu. Baik Ustadz, tadi pertanyaan dari Bapak Standa 5 ada dua, adalah bagaimana sih ketika sholatnya sudah bagus, kemudian semua ibadahnya bagus semua gitu kan, tetapi adab sopan santunnya ini kok masih seperti itu gitu kan ya, mencaci orang tua. Kalau saya menganggapnya orang tua itu adalah global, orang yang lebih tua dari kita harus saling menghormati. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi kondisi negara saat ini. Contoh kecil tadi itu menyikapi minyak goreng, kemudian nanti bulan Ramadan ini semua harga-harga akan naik seperti itu, kondisi di pandemi seperti itu, Masya Allah. Jadi itu dua pertanyaannya Ustadz. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih atas penanya yang luar biasa ya. Ada dua pertanyaan yang cukup luar biasa. Yang pertama dulu saya ingin mengutip satu ayat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Di situ kalau kita buka terjemahannya, jagalah salatmu ya, peliharalah salatmu dan salat pertengahan. Di situ salat usta, seandainya Nabi tidak pernah menyampaikan bahwa ini maksud adalah salat asar, maka tentu berbagai pandangan ulama ya, mungkin sholat subuh adalah sholat pertengahan ya. Tapi di situ Nabi menyampaikan sholatul usta adalah sholat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan dirikanlah sholat berdasarkan kehusyuan ya, sesuai dengan kehusyuan, khusyuk dalam sholat. Secara singkat ya saya mau jelaskan bahwa dua hal yang perlu kita fokuskan atau pelihara. Satu, kata hafizu adalah berbicara tentang waktu sholat. Usahakan kita sholat tepat pada waktunya, seandai kata tidak ada kesibukan atau uzur atau halangan yang menghalangi ya. Yang kedua adalah kata qanitin atau khasyiun, adalah khusyuk, itu berbicara tentang isi sholat ya. Nah itulah yang tadi ditanyakan oleh Bapak bahwa kenapa banyak orang yang rajin sholat tapi rajin juga bohong, rajin juga dusta, rajin juga adu domba, rajin juga fitnah tetangganya atau gak gosip tetangganya. Di sini harus dipahami yang diperintahkan Allah aqimus shalah, bukan i'malus shalah, laksanakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Mendirikan itu kalau di dalam aspek ketata bahasan bahasa Bugis, tetungengi sempajangi, ajepui sempajangi. Itulah kadang kita dengar ulama-ulama dahulu ya, sempaja tepetu jene teluka, sempaja tepetu sholat yang tanpa putus. Artinya apa? Sholat tanpa putus, gerakan-gerakan sholat atau nilai-nilai sholat, sifat-sifat sholat di dalam masjid kita bawa di tengah-tengah masyarakat. Contoh misalnya, imam mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufin tamamis shalah, luruskan dan rapatkan saf. Di masjid kita harus bersifat jujur, maka di luar masjid juga kita harus jujur. Nah, yang kedua berbicara masalah isi dari sholat, istilah bahwa makanannya jasad itu apa yang kita konsumsi setiap hari, tapi makanannya roh atau spiritual itulah sholat, zikir kepada Allah. Nah kemudian ada yang menarik ya,
ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam salah satu hadisnya, idza azzanal muazzinu faqulu mithla ma yaqulu muazzin. Apabila azan dikumandangkan, jawablah azan itu sesuai dengan lafaz azan. Ditaksis oleh ulama hadis kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Apa maknanya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Mari kita salat, dijawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, mari kita menang, mari kita sukses, mari kita sejahtera, mari kita selamat. Kemenangan sudah di depan mata, hayya 'alal falah. Nah, seolah-olah Allah informasikan kepada kita, hei hambaku, kalau kamu pelihara solatmu, bagus caramu solat, ada tumakninanya, tidak cepat, tepat waktu, di awal waktu, ya, tidak menunda-nunda solat, maka engkau akan aku berikan kesejahteraan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, tentu adalah kemenangan nanti di hari kemudian. Terus terang, Bu, bahwa setelah saya baca hadis, ya, nanti di surga itu Allah berkata kepada penghuni surga, hei hambaku, apa yang kalian lagi minta, apa yang kurang lagi? Hamba yang masuk surga mengatakan, apa lagi Tuhan, ada semua kenikmatan ini. Padahal Tuhan mengatakan masih ada satu. Apa itu? Adalah berjumpa langsung dengan Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allah sudah mengatakan, siapa yang mau berjumpa dengan aku, siapa yang mau berjumpa, bertemu langsung dengan Tuhannya, maka dua syaratnya, perbaiki amalanmu, dan kedua, jangan mempersekutukan Tuhan. Nah, itu yang pertama secara singkat. Yang kedua, persoalan pandemi kelangkaan minyak ini, ya. Ini saya kira bulan suci Ramadan adalah satu momentum bulan suci yang perlu kita hormati. Yang menarik sebenarnya di sini adalah kita tarik apa sih sebenarnya makna-makna puasa, yang ditarik secara kontekstual, merefleksi diri sebenarnya. Yang pertama, ada dua hal yang saya ingin ceritakan, ya. Yang pertama adalah ini sebagai pembakaran, ya, yang selama ini 11 bulan ini banyak racun-racun atau ada bakteri-bakteri, baik bakteri vaksin-vaksin yang toksin-toksin yang ada dalam tubuh kita itu dibersihkan dalam sebulan, ya. Yang kedua adalah bermakna adalah satu madrasah diri, madrasah keimanan, yang contoh misalnya sifatnya puasa itu adalah tidak mementingkan diri sendiri. Betul. Tidak egois dalam kehidupan ini, karena tidak sedikit orang, ya, di luar bulan Ramadan mungkin dia lupa diri, keangkuhan, kesombongan, sehingga momentum dan ada kondisi negara kita yang mungkin kelangkaan tadi yang disampaikan penanya adalah minyak, itu adalah bentuk ujian kesabaran kita juga di bulan Ramadan. Di situ ada makna jangan mementingkan diri sendiri. Saya kira seperti itu. Luar biasa, Masya Allah. Ya Ustadz, ini terima kasih ya. Semoga jawaban dari Ustadz ini bisa menjawab, maksudnya terjawabkan, ya, apa yang di pertanyaan yang tadi oleh Bapak Stande 5. Baik, salam buat yang ada di Pasar Rakasi, ya, yang di sana, dan juga seluruh sahabat peduli yang mendengarkan saat ini 96,9 FM. Ustadz, kalau tadi kan kita dikatakan bahwa makanan dari jasmani itu ada, ya, makanan rohani pun ada. Jadi kalau menurut saya itu makanan jasmani itu adalah rukun Islam. Kemudian untuk makanan rohani itu adalah rukun iman. Nah, ini juga Ustadz, ada yang mengatakan bahwa ada satu ayat atau hadis yang mengatakan bahwa celakalah bagi orang-orang yang sholat, gitu kan, yang dimana sholatnya itu dia tidak khusyuk. Nah, kalau dikatakan khusyuk Ustadz, ya, khusyuk itu seperti apa? Apakah dia tuli, buta, tidak mendengar, gitu kan? Pada kenyataannya kan gina Rasul ketika mendengar anak kecil menangis, dipercepat seperti itu. Lalu kemudian juga Allah itu memanggil hanya orang-orang yang beriman. Dan iblis dan kroni-kroninya mereka sangat takut dengan orang yang beriman. Nah, mestinya buah dari sholat ini adalah keimanan tadi, mengacu kepada barang siapa yang merindukan perjumpaan denganku, maka hendaklah dia berbuat amal baik, ya, dan tidak menyekutukan aku dengan apapun. Berarti Allah itu ditemui di dunia, ya Ustadz? Atau seperti apa itu Ustadz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti ini, ya, mengenai masalah
janji Allah Subhanahu wa taala, karena di situ kan sebenarnya doa azan itu diakhiri dengan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah menyalahi janjinya. Jadi masalah khusyuk ya dalam Al-Qur'an surah tadi yang saya sampaikan bahwa surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang beriman. Sungguh menanglah orang-orang beriman. Karena yang dapat memakmurkan masjid juga ya, sekarang kan istilahnya masjid bermunculan banyak, Banyak musala Ustaz, banyak, tetapi jamaahnya bisa dihitung. dihitung. Sekarang aja azan pakai suara musik rekaman. Subhanallah. Kalau zaman-zaman dulu kan anak-anak kecil gitu kan, generasi-generasi yang ajan sekarang sudah tergantikan oleh USB flash disk. Flash disk. Jadi sampai-sampai saya pernah menyampaikan bahwa kalau berdasarkan hadis bahwa kalau mau lihat orang beriman dan bertakwa, lihat kalau subuh, lihat kalau isya, karena orang munafik itu adalah sering meninggalkan sholat subuh dan sholat isya. Tapi kalau mau lihat orang Islam, lihat kalau lebaran, Iya betul. Idul Fitri, Idul Adha, itu orang Islam banyak. Iya. Tapi kalau orang beriman, makanya kenapa orang beriman dipanggil oleh Allah? Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk di sini bermakna lahiriah dan batiniah. Ya, itulah yang saya sampaikan bahwa secara lahiriahnya itu kata mengingat Allah ya, beda kalau istilah ada sesuatu yang kita buat dalam buah pemikiran kita sehingga mempersamakan sesuatu kepada Tuhan, bahwa Tuhan seperti ini, tidak seperti itu. Iya. Ya, itu bedanya ya. Kita tidak boleh mewujudkan Tuhan, ya. betul. Tapi kalau Tuhan yang ingin berwujud ya terserah gitu. Makanya ada penyampaian oleh Rabi'atul Adawi mengatakan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, seolah-olah. Seakan-akan. Ya, tetapi kalau kamu tidak mampu menyaksikannya, maka yakinilah dia menyaksikan kamu menyembah Itu yang kepadanya. disebut dengan jepu istilah. Ya, jepui, ya, papi jepu kan. Nah, kemudian selanjutnya Ya. tadi pertanyaan yang kedua ya, Ya. setelah ini jadi sebenarnya liko ya, berjumpa dengan Allah. Tadi dalam ayat lain juga dikatakan ujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di situ perbedaan antara kata ra'a dengan nadharah atau yanzuru. Kalau ra'a itu melihat hanya sekilas ya, tapi kalau memperhatikan dengan fokus itulah nadharah. Makanya dalam Al-Quran tadi ujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah yang beruntung itu, wajah-wajah yang berseri itu akan fokus menatap Tuhannya. Dengan perjumpaan itulah kenikmatan yang luar biasa. Karena tadi Tuhan bertanya, apalah yang kalian minta sebenarnya? Nah, ternyata manusia sudah tidak sadar kalau tinggal satu permintaannya belum terwujud. Apa itu? Berjumpa liqa dengan Allah di yaumul akhirat. Nah, ketika tirai dibuka seperti tirai ya, semua takjub dan tanpa kata. Semua takjub, heran dengan sesuatu yang selalu kita sebut siang malam, yang selalu kita ingat siang malam, kita mintai pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami memohon pertolongan. Nah, disinilah janjinya Tuhan. Hai kaum muslimin, kalau kamu perbaiki sholatmu, karena itu adalah amalan pertama diperiksa. Awwalu ma yuhasabu li'abdi yaumal qiyamati shalah. Yang kedua adalah sholat merupakan kunci segala kebaikan. Bagaimana rezekimu lancar kalau sholatnya saja tidak bagus, bolong-bolong atau dan sebagainya. Inilah. Nah, ternyata yang kedua, Bu, bahwa ternyata di dalam surah Al-Fatwa 29 di situ ada ayat yang menjelaskan bahwa simahum fi ujuhihim min atharis sujud. Di dalam wajahnya ada tanda-tanda bekas sujud. Di dalam wajah orang beriman itu, orang bertakwa itu, berdasarkan ayat Quran surah Al-Fatwa 29, di dalam wajah ada tanda-tanda sujud, bekas sujud.
ada kelompok Islam yang memahami yang hitam jidatnya itu adalah bekas sujud. Bagi saya itu terlalu sederhana kita pahami ayat Al-Qur'an. Iya, kita harus memahami secara kolektif, bukan hanya secara parsial, secara sempit, tetapi bagaimana, contoh misalnya bagaimana orang yang saya misalnya ya yang tidak hitam jidat saya, saya bukan orang beriman, bukan tidak sholat saya tidak menjadi tanda tanya kan. Ternyata dalam ilmu mantik, dalam ilmu balaga di pesantren dulu dipelajari bahwa ada istilah menyebutkan yang sebagian tetapi bermakna umum. Betul. Ya, wajah itu berdasarkan ayat itu adalah fisik, satu badan. Kemudian min atharis sujud, bekas sujud itu adalah bekas sholat. Artinya apa? Apakah kamu ketika sholat, setelah sholat, apakah ada bekasnya di kehidupan masyarakat? Mestinya seperti itu. Seperti itu. Mestinya Inna seperti itu. sholata tanha 'anil fahsya'i wal Wal munkar. munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya dan realitanya, faktanya, banyak di antara kita rajin sholat, tetapi rajin juga seperti itu berbuat zalim, berbuat negatif. Keji dan mungkar. Soalnya banyak yang tidak tahu perbedaan keji dan mungkar, Ustaz. Jadi begitu. begitu. Enggak, kalau al-fahsya itu dia lebih pada perzinahan, dia lebih pada kan keji itu sebenarnya termasuk adalah orang-orang yang pelakor Ya. ya, Jadi pebino. keji itu mungkin perkataan kita, perbuatan kita yang merugikan orang Merugikan lain. orang lain. Kalau mungkar itu mungkin perkataan atau perbuatan kita yang merugikan diri kita sendiri. betul. Ya, kalau masih melakukan dua hal itu, Ustadz, Iya. ya memang perlu dipertanyakan ibadah sujudnya, sholatnya gitu kan. Kalau masih dia zolim kepada orang dan zolim pada dirinya sendiri, gitu Ustadz ya. Ya Ustadz, ini keterbatasan waktu nih Ustadz ya. Kita dengarkan dulu, kita break dulu sejenak, nanti kita kembali dan saya minta closing statementnya Ustadz ya. Terima kasih Ustadz. 96,9 FM Radio Peduli Parepare, informasi sehat dan cerdas. Masyarakat Kota Parepare, ada kabar gembira. Sekarang vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun sudah dimulai. Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19 untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Kenapa anak kita perlu divaksin? Pertama, anak-anak merupakan kelompok rentan terjangkit COVID-19 namun tidak bergejala sehingga sangat rentan menularkan ke keluarganya. Yang kedua, mencegah sakit berat dan kematian pada anak yang berinteraksi dengan banyak orang termasuk teman sekolahnya. Ketiga, mencegah penularan pada anggota keluarga dan saudaranya yang belum dapat divaksinasi atau mempunyai risiko tinggi terinfeksi. Keempat, mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan meminimalisir penularan di sekolah. Kelima, mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Dan yang keenam, di Indonesia dan Kota Parepare, efek samping setelah vaksin atau disebut kejadian ikutan pasca imunisasi belum ada, masih sebatas pada gejala ringan. Untuk syarat vaksinasi anak, yang pertama, kelompok anak sehat, rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI bahwa vaksinasi aman untuk anak. Yang kedua, jarak pemberian vaksin bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS dan vaksin COVID-19 lebih dari 2 minggu. Ketiga, kondisi tubuh sedang fit sehingga memungkinkan bagi sistem imun membentuk antibodi yang cukup. Dan yang keempat, jangan lupa untuk sarapan sebelum divaksin. Ayo, ayah dan bunda atau walinya bisa langsung menemani anak tercinta untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Tidak perlu jauh-jauh, ayah dan bunda atau walinya bisa mendampingi anak untuk mendapatkan vaksinasi di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat lainnya. Jangan lupa membawa kartu keluarga yang di dalamnya ada nama dan nik anak Anda, atau cukup membawa identitas anak. Cantumkan nomor handphone yang dapat menerima SMS, atau download aplikasi Peduli Lindungi di HP Anda agar dapat mengakses sertifikat vaksin. Segera ajak putra dan putri kita untuk vaksinasi dan ciptakan keluarga yang bebas dari COVID-19. Pak, ini masker tak, ini hand sanitizer tak. Sudah saya siapkan semua ini, Bu. Masker, hand sanitizer, juga cadangan masker, Bu.
supaya tambah sayang kak, dan juga karena ku sayang semua bu. Ai ku sayang mentong Miki Pak. Wah, ada Mi Pale kita sudah siapkan buat saya. Ayo Mi, terlambat Ki nanti ke kantor. Pak, pelan-pelan, jangan Ki kebut-kebut. Di dalam kota ini Pak, kecepatan ada batasnya. PT-PT saja tahu itu Pak. Wah, ku tahu ji bu. Kalau pelan-pelan, terlambat ki nanti ke kantor. Pak, lampu merah itu he. Kenapa diserobot saja? Tidak buta warna dan rabun senja gitu? Ai, ibu, banyak sekali bicaranya. Merah itu berhenti, kuning itu berhati-hati, hijau bisa tancap gas. Sudah tahu begitu, kenapa diterobos lampu merah, Pak? Itu membahayakan diri sendiri, dirita, serta pengguna jalan lainnya. Hai, tidak sayang mentongkak sama bapak ini. Tadi itu bu, bukan lampu merah yang menyala, tapi lampu kuning kedap-kedip main mata. Jadi bisa di jalan atau berhati-hati. Ini sudah sampai nih bu. Mau ke kamar kecil dulu nah? Oh, ditahu Pi Pale rambu-rambu lalu lintas si bapak. Oh, tadi tuh buru-buru ternyata mau ke kamar kecil. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Media berperan penting dalam memberikan informasi, mengangkat headline news dari berbagai media lokal dan nasional, menyuguhkan informasi berimbang, menghimpun komentar dari masyarakat untuk mencari solusi tanpa distorsi. Apa kabar Parepare hadir setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 8.30 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Radio Peduli Parepare. Ya Sobat Peduli, tanpa terasa ya, waktu terus bergulir terus ya. Dan untuk siraman rohani kita di edisi Apa Kabar Parepare hari ini, mau tidak mau harus kita akhiri ya. Dan kita dengarkan dulu closing statement dari Ustadz kita untuk hari ini ya. Beliau adalah Ustadz Dr. Muhammad Fadli MPDI. Beliau adalah dosen dari Pasca Sarjana Unpar, dan temanya adalah refleksi ibadah sholat secara spirit, kekuatan moralitas ya. Dan terima kasih buat penelpon tadi Bapak Standar 5 ya. Semoga terjawabkan semua 4 pertanyaannya tadi. Baik Ustadz, keterbatasan waktu Ustadz ya, saya ingin banyak banget yang mau saya sampaikan, dan saya yakin banyak pendengar yang ingin mencoba masuk ya, menelpon. Dan di sesi terakhir ini ada closing statement yang disampaikan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Sebagai penutup dari kajian saya pada pagi menjelang siang ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh mendapatkan kemenangan dan kemenangan yang sangat besar. Hikmah dari refleksi ibadah sholat sebagai spirit kekuatan moralitas, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah sholat hikmahnya adalah bagaimana memperbaiki 2 hubungan, hablum minallah dan hablum minan nas. Kenapa hikmahnya sholat diawali takbiratul ihram, Allahu Akbar? Itu menandakan Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Berarti perbaiki hubunganmu kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Itu pesan Tuhan. Maka ingatlah aku, maka aku akan ingat kamu. Janganlah kamu mempersekutukan aku, kata Allah. Hablum minallah, dan di akhir dengan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu menandakan hablum minan nas. Itu memberikan makna kalau gara-gara saya kamu tidak akan celaka lagi. Aku iya nih dekna mu masih sah, dekno tipu ku, dekno beleko. Itu makna hablum minan nas.
Itulah hakikat dari salat sebagai pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah refleksi yang pertama. Yang kedua adalah salat mengajarkan kepada kita dinamisme kehidupan. Dulunya kita berdiri tegak, Allahu Akbar, kemudian ruku, sujud. Itu kehidupan ini dinamis. Kadang kita jaya, hebat, kaya, tapi ada kalanya nanti ekonomi kita agak menurun, butuh kesabaran, butuh ketabahan. Disinilah fungsi-fungsi dari sholat. Dan yang kedua, kalau kita rendah, serendah-rendahnya, dihina, diejek, dicemooh kepada tetangga atau orang kayak dipandang ente, dipandang remeh, jangan khawatir, Tuhan bersama dengan kita. Ada nanti masanya. Hidup ini dinamis, saudara. Ada skalanya kita duduk, tapi nanti kita berdiri sedikit demi sedikit, akhirnya kita tegak. Nah, yang ketiga, yang terakhir, sholat mengajarkan kedisiplinan. Kedisiplinan waktu, terutama juga kedisiplinan masalah berbicara. Dalam sholat itu ada bacaan-bacaan khususnya, tidak boleh ditukar-tukar. Bacaan tahiyat itu tidak boleh dibaca pada saat kita sujud. At-tahiyatul mubarakatuh itu tidak boleh dibaca sujud. Dan bacaan i'tidal, Rabbighfirli warhamni itu yang bagian bacaannya, kalau bacaan yang lain misalnya tidak boleh dibaca Allah Akbar kabira atau Allahumma ba'id misalnya doa iftitah, tidak boleh tukar-tukar. Apa hikmahnya? Dalam kehidupan ini, dalam berbicara, jaga lisanmu. Kalau bicara sama seseorang jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Yang kedua, dalam berucap usahakan jangan menyinggung orang lain. Terkadang dalam kehidupan ini kita mengerti tetangga, kita mengerti saudara, kita mengerti orang lain, tanpa harus memaksa orang lain untuk mengerti dengan kita. Itu kata kuncinya. Saya kira itulah yang sempat saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, khusus kepada radio Peduli Kota Parepare. Yang kali pertamanya saya juga tampil di radio TV Parepare ini, diundang ya. Ya, saya ucapkan marhaban ya Ramadan ya. Selamat datang bulan Ramadan, dan wabalikna fi Ramadan. Pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan insyaallah. Baik, saya akhir dengan ucapan nasru minallahi wa fathun qarib, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Peduli, tetaplah bersama 96,9 FM. Dan yang tadi pamitnya Ustadz kita di hari ini, hari Jumat 18 Maret 2022. Saya Raisya pamit juga di Apa Kabar Parepare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menunaikan sholat Jumat bagi Anda yang beragama Islam. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan.